Cerita dimulai dengan sebuah adegan flashback dari gadis yang kemarin kita lihat di ending episode pertama. Saat dia sedang berusaha memanjat, tiba-tiba dia kehilangan pegangannya dan jatuh. Untungnya, seorang pria yang merupakan ayahnya berhasil menahan tali pengamannya. Adegan beralih pada masa kini, si gadis pendaki masih memandangi kejauhan dan bergumam kalau dia akan bertahan dengan ini. Dan episode 2 dari Alice in Borderland dimulai. Kini kembali ke Shibuya. Arisu sedang mengecek mobil-mobil yang berserakan di jalanan, mencari tahu apakah ada yang masih bisa menyala, tetapi hasilnya nihil. Dia bahkan menemukan sayuran busuk di dalamnya. Di sisi lain, Karube dan si wanita kantor sedang mencari sesuatu yang dapat berguna untuk mereka bertahan hidup. 誰と戦お前だって電気もガスも使えねえだろ。 Chota berkelik kesah karena tak ada satupun peralatan elektronik yang dapat menyala, kecuali yang menggunakan baterai sebagai sumber daya. IC チップが入っもしかする Chota menduga bahwa semua ini dikarenakan serangan denyut elektromagnetik. Sebuah serangan yang dapat menghancurkan alat elektronik dengan skala yang cukup besar. Tetapi anehnya, ponsel yang mereka pakai untuk bermain game masih bisa menyala. 生きなきゃ用済みか。 Karube mengambil sebuah pisau. Wanita kantor bertanya siapa yang akan dia lawan. Zombie, katanya. Si wanita kantor tertawa. Dia pun mengambil peralatan memasaknya karena kompor portable masih bisa menyala. Setelahnya, mereka berempat makan bersama dengan makanan kaleng yang sudah dihangatkan. Wanita kantor bertanya apa yang mereka bertiga lakukan saat orang-orang menghilang. Dan mereka menjawab kalau mereka sedang berbicara di bilik toilet. Karube balik bertanya pertanyaan yang sama pada si wanita kantor itu. Tahu-taunya, dia sedang melakukan ritual potong bebek angsa dengan atasannya. Tetapi dia tidak mau mengaku dan beralasan sedang menyusun materi kerja. Saat dia mandi, lampu padam dan bosnya menghilang dari ranjang. Wanita tersebut mengaku kalau dia pernah bermain game sekali, dan semua orang mati kecuali dirinya. 全員死んだ おとりに使ったんじゃねえのか。 Karube menuduh kalau dia mengorbankan orang lain juga. Si wanita mengucap terserah dan berkata kalau dia hanya ingin bertahan hidup. Hening beberapa saat, kemudian Arisu bertanya tipe game apa yang dimainkan si wanita kantor itu. Dia menjawab kalau saat itu dia berada di stasiun, dan permainan tersebut menggunakan gas beracun. Semua orang muntah darah, bahkan dari mata mereka juga keluar darah. Arisu menyadari sebuah keanehan. Saat semua orang menghilang, bagi mereka bertiga hanyalah 1 hari. Tetapi bagi Shibuki atau wanita kantor itu, waktu sudah lewat 3 hari. Mereka mulai berasumsi tentang peristiwa ini. Shibuki menduga kalau berjalannya waktu berbeda dari biasanya. Dan Chota menduga kalau mereka telah melintasi waktu. Tak ada yang dapat dipercayai, dan satu-satunya hal yang mereka tahu tentang game ini adalah ada game master yang mengatur segalanya. Tetapi setiap perbuatan mereka sejauh ini tampak mustahil dilakukan oleh manusia. Shibuki kembali berpendapat mungkin saja semua ini adalah simulasi virtual reality. Tetapi semua ini terlalu nyata untuk itu. Luka bakar di kaki Chota mulai semakin parah, tetapi dia bilang tidak apa-apa. 本当に行ったんだ大丈夫我慢してたんだろうけど、限界だ。二人でゲームに参加しない。 Arisu dan Karube mengobrol berdua. Mereka setuju kalau Chota perlu dibawa ke dokter, karena mereka tahu kalau Chota hanya pura-pura baik saja dan dia sudah tidak kuat menahannya. Karube mengajak Arisu untuk melakukan game lagi, dan kali ini hanya mereka berdua. Arisu sempat ragu, tetapi Karube meyakinkan bahwa apabila mereka mengikuti game, maka mereka dapat lebih mudah bertemu manusia, dan mereka juga bisa mencari petunjuk tentang game ini. それが分かればつかめるかもしれない。 Arisu agak setuju, karena dengan bermain game, mereka mungkin bisa mengetahui karakteristik dari si pembuat game. Jika menemukan itu, mereka bisa membuat strategi permainan. Lampu-lampu bangunan mulai menyala, dan gadis pendaki yang kita lihat di awal memasuki sebuah apartemen tempat game dilaksanakan. Di dalam sana, sudah ada beberapa orang yang mendaftar. Ia pun mengambil ponsel di meja dan ikut mendaftarkan diri. Seorang pemuda bertopi bertanya padanya, seperti Arisu dan kawan-kawan di permainan pertama. Tetapi kemudian,
Seorang pria garang berjalan melalui mereka berdua dan mengambil ponsel di meja. Selang beberapa detik, Arisu dan Karube muncul dan ikut mendaftar. Mata Arisu dan si gadis pendaki sempat bertemu. Pendaftaran ditutup, dan game kali ini diikuti oleh 13 orang peserta. Si pemuda bertopi bertanya pada Arisu, tetapi saat Arisu menjelaskan, Karube menghentikannya. Dia berkata kalau pemula hanya akan menghalangi mereka. Tingkat kesulitan kali ini adalah 5 skop, dan Arisu tidak tahu artinya. Kemudian seorang pria bernama Nitobe datang dan memperkenalkan dirinya. Arisu bertanya tentang makna di tiap jenis kartu, dan Nitobe dengan senang hati menjelaskan kalau jenis kartu biasanya menandakan genre dari permainan. Keriting pertarungan tim, wajik pertarungan kecerdasan, dan hati adalah yang paling merepotkan. Karena itu adalah permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati orang, sama kayak game kelereng di Squid Games episode 6 cuy. Dan untuk angka, itu melambangkan tingkat kesulitannya. Semakin besar angkanya, maka semakin sulit juga gamenya. Pengumuman kembali muncul, dan kali ini game yang akan mereka mainkan adalah kejar-kejaran. Dengan aturan, mereka hanya perlu lari dari pengejar. Siapakah yang jadi pengejarnya? Kita cari tahu nanti. Objektif dari game kali ini, para peserta harus menemukan zona nyaman yang tersembunyi di ruangan gedung dalam batas waktu yaitu 20 menit. Dan kalau 20 menit itu habis, bom yang dipasang di gedung tersebut akan meledak. Adegan berganti, menunjukkan Chota yang sedang berdoa pada Ibu Suci. Shibuki masuk dan memberinya air minum. Dia berkata kalau dia juga sering berdoa akhir-akhir ini. Chota mengaku kalau dia tidak percaya Tuhan. Tetapi ibunya adalah orang yang sangat religius. Tetapi karena itu pula, dia sering dibully di sekolahnya. Untungnya ada Arisu dan Karube yang menyelamatkannya. Chota bercerita kalau Karube pandai berkelahi dan populer di kalangan wanita. Sementara Arisu cerdas dan berasal dari keluarga terhormat. Sedangkan dia hanyalah orang yang lahir di keluarga miskin dan tak punya keahlian. Sekarang dia cedera dan jadi beban lagi. Shibuki berkata kalau Arisu dan Karube berteman dengannya hanya untuk kenyamanan diikuti orang lemah. Tetapi Chota menyangkalnya, karena baginya mereka berbeda. Shibuki bertanya apakah Chota rela mati demi teman-temannya, dan Chota tak bisa menjawabnya. 2 menit sebelum permainan dimulai, para peserta mulai memposisikan diri mereka masing-masing. Nitobe mengikuti Arisu dan Karube, beralasan kalau dia ingin mengetes kemampuan mereka berdua. Nitobe mengaku kalau dia telah mengikuti game ini sebanyak 5 kali dan selalu menang. Si rambut putih memilih untuk diam di lantai paling atas karena dirasa strategis. Kemudian, si pria garang dan temannya muncul. Rambut putih menyapa mereka, tetapi mereka hanya lewat tanpa mengucap sepatah kata pun. Kembali pada pasien kebakaran kita, Chota berkata bahwa Shibuki sepertinya selalu dikhianati dan belum pernah bertemu orang baik, dan Shibuki ternyata mengiyakannya. Dia balik bertanya, berucap bahwa Chota juga sama. Flashback muncul, memperlihatkan Chota kecil yang sedang menghadiri acara keagamaan bersama ibunya. Kembali ke masa sekarang, Chota mengatakan kalau Shibuki salah, dan dia pun mulai menangis. Shibuki menenangkan Chota dengan mengelus kepalanya. Balik lagi ke game. Sekarang game akhirnya dimulai. Sebuah trompet berbunyi dengan lantang, dan lift pun bergerak. Para peserta diam dengan waspada, seakan tengah menunggu sesuatu. Suara langkah kaki terdengar di lorong apartemen, dan gadis pendaki kita lekas berlari dan turun ke lantai bawah. Arisu beserta Karube dan Nitobe mulai mencari zona nyaman dengan mencoba membuka pintu-pintu apartemen, tetapi tak ada satupun yang terbuka. Entah dari mana, sebuah suara tembakan terdengar, mengagetkan Arisu dan rekannya. Mereka berjalan dengan pelan, mencari tahu sumber suara itu. Lalu tiba-tiba, mereka bertiga mencoba mengintip di balik tembok, dan suara langkah kaki tadi semakin jelas terdengar. Kemudian, muncullah sebuah sosok bertopeng kuda yang membawa Uzi di tangannya.
Mereka bertiga panik dan langsung kabur. Nitobe kabur ke bawah, sementara Arisu dan Karube bersembunyi di sebuah celah. Balik ke pasien kebakaran kita cuy. Dan tak diduga-duga, Shibuki tiba-tiba mencium Chota. Memang dari awal bau-baunya mencurigakan ini cewek cuy. Shibuki mengungkapkan bahwa saat orang-orang hilang, sebenarnya dia sedang bercinta dengan atasannya. Dan dia membenci hal tersebut. Dia beralasan bahwa Arisu dan kawan-kawannya itu bukanlah rekan. Jadi dia pun berbohong. Chota dicium lagi, dan dia pun digiring untuk berbaring. Shibuki mulai mengeluarkan kata-kata sihirnya untuk mengambil hati Chota dan kemudian membuka pakaiannya. Nitobe berlari ketakutan dan pada akhirnya ditembak dan tersungkur ke depan. Si pria kantoran yang melihatnya langsung panik dan berlari keluar apartemen. Tapi tentu saja perburuan pun berlanjut, dan sekarang korban bertambah lagi. Dua cewek yang dari awal hanya kelihatan kayak feeder, dibunuh juga oleh si kepala kuda. Sayang, padahal cakep nih cewek anjir. Chota masih sibuk bercumbu dengan Shibuki dan di tengah aktivitasnya, flashback tadi balik lagi. Kemudian, sang ibu memberikan sesuatu kepada si pendeta. Si pendeta menggiringnya untuk pergi, dan Chota mengikuti mereka. Tahu-taunya, 解決方法がねえの。 Arisu dan Karube mengintip si kepala kuda dari atas. Karube menyuruh Arisu untuk memikirkan solusi. Dan Arisu menjawab kalau game ini tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Si kepala kuda menoleh ke arah mereka. Dan dengan cepat mereka pun bersembunyi. Tak ada tembakan yang muncul. Arisu menyimpulkan kalau bidang pandang si pemburu menyempit karena topengnya menjadikan hal tersebut sebagai kelemahannya. Arisu berlari, kemudian berteriak memberi petunjuk pada peserta lain. Dia meminta agar mereka semua berbagi lokasi si pengejar dan mencari zona aman bersama. Si rambut putih berpikir kalau itu rencana yang bagus, tapi tak akan ada yang menjawabnya. Tetapi si gadis pendaki akhirnya mengikuti rencana dan memberitahukan posisi si pengejar. Gadis pendaki bertemu dengan ibu-ibu dan menyuruhnya untuk kabur, tapi si ibu malah pelangap-pelongo kayak orang gak jelas. Dan akhirnya, waktu tersisa 8 menit, dan pemain yang tersisa tinggal 7 orang. Si kepala kuda kembali mencari mangsa. Kemudian, saat si pria bertopi mau membuka pintu, dia ditembaki. Untungnya, dia masih bisa bersembunyi di balik tembok. Arisu menyuruhnya untuk maju, tetapi karena takut, dia tak berani bergerak. Terpaksa Arisu harus maju dan menyeretnya sendiri. Waktu tersisa 6 menit, dan si rambut putih mulai bergerak. Karube berhenti dan mengeluarkan pisaunya. Dia berencana untuk menyerang si kepala kuda. Arisu sempat mencegahnya, dan tiba-tiba si pria garang muncul dan berkata kalau dia adalah manusia. Dia memberi detail dari si pengejar, dan kemudian rekannya juga muncul dan memberikan tabung pemadam. Arisu memandangi dua orang tersebut, dan ada sesuatu yang terpasang di lengan mereka. お前も持て。 Si pria garang memberikan satu tabung pada Karube, mengajaknya untuk memburu si pengejar, dan kemudian menyuruh Arisu mencari zona aman. Arisu setuju, mereka tak punya pilihan lain. Si gadis pendaki muncul dan memberi informasi, lalu mengajak mereka berpencar untuk mencari zona aman. Waktu yang tersisa 5 menit, dan mereka mulai bergerak. Rekan si pria sangar memancing si pengejar, sementara si pria sangar bersiap bersama Karube. Rekan pria sangar berhasil melaksanakan tugasnya, tetapi saat si pengejar sudah dekat, si pria sangar tidak melakukan pergerakan, dan kemudian si kepala kuda ternyata jago bertarung dan berhasil memojokkan si pria sangar. Tetapi tiba-tiba Karube muncul dan menusuk punggungnya beberapa kali. Si kepala kuda mengeluarkan golok dan menyerang Karube. Karube berhasil bertahan, tetapi sisi pinggangnya tertusuk oleh golok.
Arisu terus mencari zona aman dan mulai berpikir. Dia mengamati pintu yang tadi sempat ditembaki si kepala kuda. Dia menyadari sesuatu, kemudian berlari mendekati pintu tersebut. Dan ternyata, si rambut putih juga menyadari hal yang sama. 部屋が陣地だ。 Arisu mencoba membuka pintu, tetapi keraguan muncul di benaknya. Waktu hanya tersisa 3 menit, dan dengan terpaksa, Arisu membuka pintunya. Arisu memeriksa sekitar ruangan, lalu kemudian... Arisu dan rambut putih terpisah, dan kini Arisu berhasil masuk ke zona aman. Tetapi gawat, tombol untuk menyelesaikan permainan harus ditekan oleh 2 orang. Arisu langsung berteriak dan meminta siapapun untuk membantunya. Si pria sangar masih melanjutkan pertarungannya dengan kepala kuda. Dan kepala kuda satunya lagi yang mengejar Arisu berhasil mendobrak pintu masuk zona aman. Waktu tersisa 1 menit, dan dengan nekat Arisu menerjang si kepala kuda. Arisu masih berusaha bertahan, dan si gadis pendaki bergegas untuk membantunya. Gadis pendaki berhasil masuk, dan si rambut putih mengoper taser listriknya. Gadis pendaki menangkapnya, dan langsung menyetrum si kepala kuda sampai terkapar. Tepat 1 detik sebelum waktu habis, mereka berhasil memenangkan permainannya. Si kepala kuda yang topengnya terlepas bangun. Dan ternyata, identitas di balik topeng tersebut adalah seorang ibu-ibu. Ciker di lehernya berkedip. Dan kemudian... Kalau kepala kuda yang di sini mati meledak, kepala kuda satu lagi mati dihajar. Karube tergopoh-gopoh mendekati mayatnya. Dia menduga kalau para pengejar juga dibuat ikut dalam permainan. Sesuatu berbunyi dari celana rekan si pria sangar. Karube mencari sumber suara tersebut dan kemudian dia menemukan sebuah HT yang menyala. Karube membalas suara tersebut dan seseorang di seberang sana hanya memberi komando untuk kembali dan berkata kalau jawabannya berada di tangan mereka sekarang. Karube bertanya-tanya tentang maksud dari suara tersebut. Dia menoleh ke belakang, dan si pria sangar sudah hilang tanpa jejak. Dengan ini, Alice in Borderland episode 2 selesai. Kita lanjut episode 3 aja cuy.